Teknologi baru yang berpotensi merugikan manusia. Teknologi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah mengenai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. A. Deskripsi program. Nah teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam membahas mengenai kecerdasan buatan, terlebih dahulu kita kenali dulu apa itu kecerdasan buatan atau apa itu artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah bidang pengetahuan komputer yang khusus ditujukan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michel Henlein mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Secara teknis, kecerdasan buatan adalah model statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan mengeneralisir karakteristik dari suatu objek berbasis data yang kemudian dipasang di berbagai perangkat elektronik. B. Tujuan kecerdasan buatan. Tujuan utama kecerdasan buatan adalah bagaimana membuat komputer lebih baik, berguna dan mengerti prinsip-prinsip yang memungkinkan untuk lebih cerdas. Komputer dikatakan cerdas jika program tersebut bertindak seolah-olah cerdas seperti kemampuan manusia. Tapi, program tersebut tidak perlu berfisik seperti manusia, hanya bersikap seperti apa yang dipikir oleh manusia, sehingga bisa memecahkan masalah yang butuh penalaran. C. Bidang-bidang aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama, permainan. Penggunaan aplikasi kecerdasan buatan dalam permainan diutamakan dalam memecahkan masalah permainan dan teka-teki. Lalu ada sistem pakar. Pembuatan aplikasi untuk membuat software sistem pakar, yaitu suatu program yang bertindak sebagai penasihat atau konsultan pintar, dan juga merupakan kombinasi pemecahan teoritis tentang suatu persoalan dan sekumpulan aturan pemecahan persoalan heuristik. Lalu selanjutnya ada pengolahan bahasa alami. Salah satu tujuan artificial intelligence adalah pembuatan program yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa manusia, yaitu dengan menggunakan artificial intelligence, komputer bisa mengerti dan membuat bahasa alami, serta menerapkan bahasa alami dan bisa berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Selanjutnya, robotik merupakan bidang rekayasa yang mencurahkan perhatiannya ke dalam bidang duplikasi kemampuan fisik manusia, yaitu berusaha menirukan kemampuan mental manusia. Dan yang terakhir ada computer vision, merupakan aplikasi artificial intelligence yang digunakan sebagai alat analisis dan evaluasi informasi visual dengan menggunakan komputer, memungkinkan komputer menguji sebuah gambar atau proyek dengan ciri-cirinya. Selanjutnya bagian D, karakteristik aplikasi kecerdasan buatan. Karakteristik yang pertama, adanya mesin-mesin komputer yang dipakai untuk mengolah data secara simbolik atau kualitatif. Kedua, adanya metode pencarian atau pemilihan-pemilihan teknik penemuan solusi yang bergantung pada metode pencarian yang dipakai. Ketiga, pemecahan masalah dengan memanfaatkan informasi yang seringkali tidak tepat. Ada bagian yang hilang atau tidak terdefinisi dengan baik. Hal ini diatasi dengan memanfaatkan formalisasi representasi atau penggunaan common sense knowledge. Kemudian karakteristik yang keempat, mengolah baik arti semantik dan bentuk aspek sintaks. Lalu selanjutnya, jawaban yang dibutuhkan tidak pasti dan tidak optimal, tetapi cukup. Biasanya dikaitkan dengan metode pemecahan masalah yang rancu. Kemudian yang terakhir, penggunaan pengetahuan yang bersifat meta-knowledge sehingga mungkin penyelesaian masalah lebih canggih. E. Kelebihan dan kekurangan kecerdasan buatan. Kelebihan. Yang pertama, mampu menangani pekerjaan yang berulang.
Kelebihan kecerdasan buatan yang pertama adalah mampu menangani pekerjaan yang berulang, seperti memverifikasi dokumen tertentu, mengirim email, menandai rapat di kalender, dan sebagainya. Kemampuan ini memungkinkan Anda untuk mengautomasikan berbagai tugas, sehingga membebaskan manusia untuk semakin kreatif. Yang kedua, teliti dan konsisten. Kecerdasan buatan juga mempunyai sifat teliti dan konsisten, sehingga seluruh data dan pengetahuan yang masuk tidak akan berkurang, serta peluangnya dalam melakukan kesalahan juga sangat kecil. Kelebihan yang ketiga adalah permanen. Permanen juga menjadi salah satu kelebihan kecerdasan buatan. Dalam hal penyimpanan data penjualan perusahaan, kecerdasan buatan juga bersifat permanen, sehingga tidak akan berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Lalu selanjutnya, tanpa resiko. AI dapat menangani banyak keterbatasan manusia yang beresiko dengan mengembangkan robot AI yang dapat melakukan operasi beresiko bagi kami. Tugas-tugas yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia dapat terbayar dengan baik saat mesin mulai bekerja. Kelebihan yang kelima adalah bantuan digital. Beberapa organisasi progresif sangat mendukung penggunaan asisten digital untuk berinteraksi dengan pengguna, sehingga menghemat kebutuhan sumber daya manusia. Seseorang dapat mengobrol dengan mereka tentang apa yang kita cari. Beberapa sistem asisten digital dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi sulit untuk menentukan apakah kita sedang mengobrol dengan manusia atau chatbot. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kekurangan kecerdasan buatan. Selain memiliki kelebihan yang telah kita bahas tadi, kecerdasan buatan tentunya juga memiliki kekurangan yang tidak dapat kita abaikan juga. Pertama, mahalnya biaya pembuatan. Melihat kompleksitas mesin yang mendukung AI, masuk akal jika mesin yang digerakkan oleh AI bisa mahal dan spesifik. Membuat mesin yang dapat meniru logika dan penalaran manusia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, menjadikannya mahal dari jenis mesin lain. Kekurangan yang kedua, mengurangi pekerjaan untuk manusia. Meskipun AI menawarkan berbagai manfaat, namun juga menciptakan pengangguran. Kebutuhan akan gangguan manusia berkurang dengan penggunaan mesin berkemampuan AI yang menyediakan pekerjaan bebas kesalahan dan bebas risiko. Mesin juga membawa serta kecepatan dan akurasi, yang membunuh banyak peluang kerja dan pilihan pekerjaan yang dulu pernah ada. Yang ketiga, tidak memiliki emosi. Meskipun ini adalah salah satu keuntungan utama dari kecerdasan buatan, ini juga merupakan penipu dari kecerdasan buatan. Mesin tidak dapat terikat dengan orang karena mereka tidak memiliki perasaan atau kasih sayang. Sementara AI dan NLP telah membantu mereka menyiapkan pendahuluan bantuan pelanggan melalui sistem obrolan yang diberdayakan oleh bot. Mereka membutuhkan darah dan daging manusia untuk campur tangan pada satu titik untuk menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung. 4. Tidak ada kreativitas. Mesin dapat melakukan hanya tugas-tugas yang direncanakan atau dimodifikasi untuk dilakukan. Apapun di luar itu, mereka akan jatuh atau memberikan hasil yang berlebihan yang bisa menjadi latar belakang yang signifikan. Sulit bagi mesin untuk menjadi inventif dalam metodologinya. Dan yang terakhir, tidak mengerti etika. Komponen manusia lain yang sulit dipadukan dalam mesin etika. Moralitas tidak ada dalam mesin, dan juga menantang untuk merencanakan dan meneruskan melalui teknologi. Kecerdasan buatan dapat membantu organisasi dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang berulang, tetapi mengantisipasi bahwa mesin harus mengikuti kualitas moral sama ambigu dengan penggambaran gambar di atas air. F. Potensi mengerikan kecerdasan buatan. Potensi mengerikan kecerdasan buatan yang pertama, manusia akan tersaingi oleh robot. Makin pintar sebuah robot, makin banyak membantu manusia dalam pemecahan suatu masalah, terutama dalam sebuah industri. Menurut Profesor Moshe Fardi dari Rice University, robot akan mengambil alih pekerjaan manusia dalam waktu 30 tahun ke depan. Pengangguran akan meningkat sampai dengan 50%. Namun, meskipun terdengar mengerikan, tidak semua pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh robot. Robot biasanya akan mengerjakan jenis pekerjaan yang berat dan membutuhkan ketelitian dalam siklus yang terus berulang. Kebanyakan pabrik di negara maju seperti Jepang, negara-negara lain di Eropa dan Amerika sudah mulai mempercayakan proses produksi pada robot. Potensi yang kedua, tahun 2040 robot akan lebih pintar dari manusia.
Karena riset yang dilakukan terus-menerus oleh para punggawa teknologi, tentunya kecerdasan buatan akan semakin cerdas dari hari ke hari. Dan tentu juga dalam bidang robotika akan hadir nantinya sebuah robot yang kecerdasannya setara dengan kecerdasan manusia atau bahkan lebih cerdas dari manusia. Pada tahun 2013, sebuah survei dilakukan oleh Nick Bostrom, yaitu seorang profesor dari University of Oxford. Survei ini dinamakan sebuah survei opini dari para ahli artificial intelligence, kemajuan masa depan dalam bidang artificial intelligence, dan jawabannya bervariasi. Tetapi rata-rata dari para ahli dalam bidang AI mengatakan kemungkinan besar pada tahun 2040 robot akan memiliki kepintaran yang jauh lebih hebat dibanding manusia. Hasil survei tersebut sejalan dengan riset tentang kecerdasan buatan yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun yang sama, yaitu 2013, dan hasil riset tersebut mengatakan bahwa kecerdasan buatan yang paling cerdas pada saat itu yaitu tahun 2013. Kecerdasannya atau IQ-nya sama dengan anak berusia 4 tahun, dan di tahun 2014 dengan AI yang lain, AI itu bisa memecahkan permasalahan matematika dengan level yang tinggi yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Menurut mereka, nanti di tahun 2029, rata-rata kecerdasan atau IQ AI setara dengan orang dewasa. Ini artinya hanya beberapa puluh tahun lagi tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya ketika sebuah komputer yang dulu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari nantinya akan jauh lebih hebat daripada penggunanya. Yang terakhir, berpotensi membahayakan eksistensi manusia. Stephen Hawking dan Elon Musk berpendapat bahwa pengembangan sistem kecerdasan buatan harus diberi batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Elon Musk pernah berpendapat ketika dimintai pendapatnya tentang AI. Dia mengatakan bahwa AI adalah sebuah potensi ancaman dari eksistensi manusia itu sendiri. Karena potensi inilah, lebih dari 1.000 ilmuwan dan experts sudah menandatangani surat terbuka yang mendesak larangan global terhadap kecerdasan buatan dalam sistem persenjataan. Mereka yang menandatangani surat terbuka itu termasuk di dalamnya pendiri Apple, yaitu Steve Wozniak, fisikawan terkenal Stephen Hawking, CEO Tesla yaitu Elon Musk.